Nah, sekali lagi bahwa apa yang pembahasan kita adalah di kitab Al-Amthal fi tafsir kitabillahil munzal. Ya, sekali lagi itu adalah penulisnya adalah Syekh Makarim Shirazi dan jumlah kitabnya itu semuanya ada 15 jilid. Saat ini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Disebutkan di situ Makkiyah wa adadu ayatiha sab'un, bahwa surat Al-Fatihah itu masuk dalam kategori surat Makkiyah. Perlu dijelaskan apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah? Ya, nggak usah. Wa adadu ayatiha sab'un, dan jumlah ayatnya itu ada 7 ayat. Kemudian khasaisuha, keistimewaannya. Nah, keistimewaan, yang namanya keistimewaan berarti itu dikhususkan. Artinya ada kekhususan, ada keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah dan tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Namanya khosais, namanya keistimewaan. Artinya ada berapa di sini? Sekitar ada 3-4 disebutkan. Ada 4 keistimewaan surat Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Disebutkan di sini lihadhihi surah makanatun mutamayyizatun baina sa'iri suwaril Qur'anil Karim wa tatamayyadu bil khasaisit taliyah. Ya. Untuk surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, dia memiliki kedudukan yang khusus di antara surat-surat Al-Quran yang lainnya, dan dia memiliki keistimewaan berikut. Yang pertama adalah siyaqus surah. Apa itu siyaqus surah? Yang dimaksud dengan siyaqus surah adalah konteksnya, yaitu konteks suratnya. Konteks surat Al-Fatihah mungkin memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan surat-surat yang lain. Kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Al-Quran itu adalah kalam ilahi, yang mana ketika kalam ilahi, ucapan Tuhan, berarti yang mengucapkan siapa? Yang berbicara siapa? Yang berbicara Allah. Allah ngajak bicara siapa? Hambanya, kan gitu. Allah ngajak bicara hambanya, yaitu manusia lah, kita anggap demikian, ya, makhluknya. Artinya yang namanya Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah, yang mana menjadi yang mutakalim, yang si pembicara itu adalah Allah, yang diajak bicara itu adalah manusia. Itu adalah Al-Quran, kita katakan demikian. Nah, berbeda dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu konteksnya adalah yang berbicara bukan Allah. Kalau surat-surat yang lain yang berbicara Allah, yang sebagai pendengar, yang diajak bicara itu adalah manusia. Di dalam surat Al-Fatihah kebalik, yang berbicara itu adalah manusia, yang diajak bicara adalah Allah. Ini keistimewaan surat Al-Fatihah. Jika dikatakan di sini takhtalifu suratul hamdi an sa'iri suwaril Qur'an fi lahniha wa siyaqiha. Ya, bahwa surat Al-Hamd, ya, surat Al-Fatihah itu berbeda dengan surat-surat yang lain dari sisi lahannya, dari sisi iramanya mungkin, wasiyaqiha, dan konteksnya. Apa perbedaannya? Wa khasiyaqus suwaril ukhra yu'abbaru an kalamillah. Bahwa surat-surat yang lain konteksnya adalah kalam Tuhan, kalam Allah Subhanahu wa taala. Wasiyaqu hadhihi surah yu'abbaru an kalami ibadillah. Sementara konteks dari surat ini, surat Al-Fatihah ini menjelaskan atau menggambarkan tentang ucapan ibadillah, ucapan hamba Allah. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu kita sebagai manusia yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada kita. Kalau surat-surat yang lain, Allah berbicara sama kita. Ini keistimewaan surat Al-Fatihah. Wa bi ibaratin ukhra, atau dari sisi atau dengan kata yang lain, sya'allahu fi hadhihi surah
ayyu alima ibadahu tariqata khitabihim lahu wa munajatihim iyyahu. Atau dalam ibarah yang lain atau dalam kata yang lain, Allah menginginkan dengan surat Al-Fatihah ini, Allah ingin mengajarkan kepada kita sebagai hambanya bagaimana cara kita berbicara dengan Allah, kan gitu. Wa munajatihim iyyahu, bagaimana cara kita bermunajat kepada Allah. Kalau Allah mah kan langsung instruksi, kan namanya juga atas, kan gitu. Allah ngasih tahu ke kita, kan gitu. Nah, kita ingin ngomong sama Allah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Cara bagaimana berbicara dengan Tuhan. Dalam hal misalkan di sini, apa sih yang biasanya kita ini sebagai hamba ketika berbicara dengan Tuhan itu apa? Biasanya minta, nggak ada lagi, doa kan. Nah, doa tuh bagaimana caranya berdoa itu? Bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Jangan terus asal nodong gitu. Biasanya kita langsung minta, kalau ya Allah minta langsung nodong, kan gitu. Ada istilahnya tuh bahasanya seni merayu Tuhan misalnya. Bagaimana cara kita merayu Tuhan sehingga doa-doa kita dikabulkan gitu. Nah, surat Al-Fatihah ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Pertama, tabda hadhihi surah bihamdillahi wa thana alaihi. Ya. Bahwa surat ini diawali dengan menyebut atau dengan memuji, dengan pujian kepada Allah. Ketika katakan alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah segala puji bagi Allah. Nanti pembahasannya panjang itu, dalam tafsirnya itu ada kata alhamd itu kenapa kok pakai alif lam dan lain sebagainya. Nanti dibahas. Ini secara global dulu dibahasnya bahwa surat Al-Fatihah itu diawali dengan pujian kepada Allah. Yang artinya ini sekali lagi Allah mengajarkan kepada kita, kalau ente pengen ngomong sama gitu kan, puji wana dulu gitu. Jangan asal langsung minta nodong gitu. Pujiannya dulu. Oke? Tabda hadhihi surah bihamdillah wa thana alaihi, kemudian wa tastamiru fi iqraril iman bil mabda'i wal ma'ad. Dan kemudian dilanjutkan dengan ungkapan atau dengan iqrarul iman, dengan pernyataan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikatakan alhamdulillahi, Allah itu siapa? Allah itu adalah Rabbul Alamin. Di situ berarti kita sudah meyakini bahwa Allah itu adalah yang memelihara alam semesta ini gitu. Yang kemudian dia memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim. Kan gitu. Kemudian selain keimanan kepada Allah, kita pun juga beriman, menunjukkan keimanan kita bahwa kita beriman kepada siapa? Kepada Al-Ma'ad, kepada hari kiamat. Dan dikatakan Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu adalah hari kiamat. Artinya dengan 3 ayat itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu kita sudah mendapatkan atau kita mengikrarkan. Pertama kita memuji Allah. Kedua, kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Kita meyakini Allah itu adalah Rabbul Alamin. Kita pun juga meyakini bahwa Allah itu menciptakan Al-Ma'ad, hari kiamat, dan kita pun meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Nah, billahi wal yaumil qiyamah. Nah, setelah itu baru tantahi bitadarru wa qalab. Baru kemudian setelah kita melakukan itu, maka kemudian diakhiri kalimat itu, surat itu dengan kerendahan hati dan permintaan. Jadi kalau mau minta sama Allah, pertama pujian dulu, kemudian pengakuan, kalau bisa mungkin pengakuan dosa dan lain sebagainya. Pengakuan kalau kita beriman kepada Allah dan Allah maha segalanya dan lain sebagainya, baru kemudian kita minta apa yang kita inginkan. Dan kalau kita melihat dalam ayat itu, yang diminta ternyata bukan urusan duniawi. Yang diminta itu kan
kesimpulannya ketika iya karena berdua iya karena lain, kemudian baru permintaannya. Apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim, itu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi yang diminta itu adalah bukan urusan duniawi, tapi minta ditunjukkan supaya kita mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu tadi jalan yang menuju kepada kebahagiaan. Lanjut. Wal insanul wa'yu al mutayakkil yahussu wa huwa yaqra'u hadhihi surah bi annahu ya'riju ala ajnihatil malaikah wa yasmu fi alamir ruh wal ma'nawiyyah wa yadnu bistimrar min rabbil alamin. Insan yang sadar, manusia yang sadar, ya, yang sadar maksudnya tuh yang membaca Al-Fatihah itu nggak asal baca, tapi juga kemudian dia meresapi apa yang makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini, maka yahussu, maka dia akan merasakan wa huwa yaqra'u hadhihi surah, saat dia membaca surat ini kemudian dia merenungkan isi kandungannya, maka dia akan merasakan seakan-akan dia ya'ruj, seakan-akan dia sedang mi'raj, sedang apa? Sedang terbang tinggi kepada ala ajnihatil malaikat, seakan-akan dia terbang ke tempat-tempat para malaikat, ke sayap-sayap malaikat. Wa yasmu fi alamir ruh, dan kemudian dia terbang ke alam ruh dan maknawi. Kalau kita misalkan hanya sebatas baca tanpa memahami maknanya, ya nggak ada akar, nggak ada pengaruh gitu. Tapi saat kita baca dan memahami isi kandungannya, kita seolah-olah sedang terbang menuju ke alam maknawi yang sangat tinggi. Wa yadnu bistimrar min rabbil alamin, dan kita pada saat itu senantiasa mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Oke, lanjut. Hadhihi surah tu'abbar an ittijahil Islam fi rabdil wusata bainallahi wal insan. Bahwa surat ini, kalau kita melihat dalam surat Al-Fatihah ini, bahwa seakan-akan surat ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak adanya pembatas atau tidak adanya wasilah, tidak adanya perantara antara Allah dengan manusia. Jadi kalau kita bahas ayat surat Al-Fatihah itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu hubungan dialog tadi ya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sehingga tidak ada perantara atau tidak ada wasilah antara Allah dengan Tuhannya. Ini menunjukkan kedekatan manusia dengan Tuhannya, atau kedekatan Allah dengan hamba. Sehingga tidak perlu lagi, kalau ente pengen minta, langsung meminta sama Allah, nggak perlu pakai melalui perantara. Bahasanya demikian. Hadis surah ta'abbaru an ittijahil Islam fi rabdil wusata bainallahi wal insan. Haula'il wusata'il ladina ifta'alathumul madahibu az-zaifah al-munharifah wa tu'allimul bashara ayyartabitu billahi mubasharatan dunamal wasitah. Jadi seolah-olah surat ini ingin mengajarkan kepada kita, kepada manusia, bahwa ketika kita ingin berhubungan dengan Allah, maka hubunganlah dengan secara langsung tanpa perantara. Karena dalam ayat itu langsung seakan-akan memiliki kedekatan antara Allah dengan hambanya. Fahadhihi surah ibarah an tabalwuri hadal irtibatil mubashir wal wathiq bainallahi wal insan. Bahwa surat ini, surat Al-Fatihah ini menggambarkan kepada kita hubungan yang sangat erat, hubungan langsung yang sudah mengkristal bahasanya. Tabalwur itu artinya kristal. Jadi hubungan yang sudah mengental gitu, hubungan yang sudah mengental, hubungan yang sangat wathiq, hubungan yang sangat erat antara Allah dengan manusia, yang artinya bahwa jangan pernah merasa kita jauh dari Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat loh sama kita. Kita ini punya, jadi kalau misalkan kita merasa Allah itu dekat sama kita nggak akan bingung gitu.
Makanya kalau mungkin bisa jadi kalau kita merasa jauh dari Tuhan ya sering bacalah surat Al-Fatihah. Dengan membaca surat Al-Fatihah maka kita akan merasa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Ya buktinya kita bisa ngomong langsung dengan Tuhan tanpa melalui perang. Kita yang ngomong kan, sekali lagi bahwa beda antara surat ini dengan surat-surat yang lain. Kalau surat yang lain Allah yang ngomong dengan kita. Kalau ini kita yang ngomong sama Allah. Jadi kalau kita butuh apa-apa kita langsung ngomong sama Allah. Itu menunjukkan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Bainal khaliqi wal makhluk, di antara Allah, di antara pencipta dan ciptaannya. Lanjut, fal insanu la yara fi madamini ayatis surah siwallah. Karena manusia ketika membaca ayat ini, ya, ketika melihat ayat ini, dia tidak melihat dalam cakupan ayat-ayat dalam surat ini kecuali Allah. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu nggak ada isinya, isi kandungannya itu tidak ada yang lain kecuali hubungan kita dengan Tuhan. Nggak ada pembahasan di situ tentang Nabi Muhammad misalkan, walaupun dia adalah seorang nabi, nggak ada. Hanya hubungan kita dengan Tuhan. Yukhatibuhu yunajihi yatadarra ilaihi. Yang mana isinya itu adalah kita yukhatibuhu, kita mengajak bicara. Siapa yang kita ajak bicara? Monggo. Yunajihi, kita bermunajat kepada Allah. Yatadarra ilaihi, kita memberikan pengakuan atau kerendahan hati kepadanya. Duna mawasithah, tanpa sama sekali perantara. Bahkan disebutkan di sini hatta wa in kanatil wasithah nabiyyan mursal. Bahkan tidak ada wasithah, tidak ada perantara, bahkan nabi yang sebagaimana nabi itu adalah sebagai nabi yang diutus itu juga tidak dijadikan sebagai perantara di ayat ini gitu. Biasanya kita kan tawasul, kalau misalkan mau minta sama Allah, tawasul kepada Rasulullah, tawasul kepada a'immah. Nah di dalam surat Al-Fatihah ini adalah tidak ada tawasul gitu. Bahasanya gitu. Kita langsung berhubungan sama Tuhan. Ini menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan ayat ini sekali lagi atau surat ini tidak menjadikan Nabi sebagai wasithah, hatta wa in kanatil wasithah nabiyyan. Nabi tidak kita jadikan sebagai perantara gitu. Itu istimewa. Ini keistimewaan. Ini makanya disebut dengan tadi itu keistimewaan surat Al-Fatihah di antara surat-suratnya. Iya. Kalau misalkan tadi ya bahwa Nabi ini tidak dijadikan ayat ini ya, khusus di surat ini ya yang dimaksudkan. Artinya aplikasinya seperti apa tuh? Ketika kita berdoa atau bagaimana? Nah itu. Sehingga Nabi itu tidak dijadikan sebagai wasilah. Ini kan contoh kan? Iya. Ya, artinya dalam betul. Kasus seperti apa gitu? Iya, Anda pun juga sempat berpikir demikian. Ini kadang nggak nyambung dengan tawasul kan? Cuman ini yang ditulis gitu, seret nggak dengan apa yang ditulis gitu. Anda pun juga sempat tadi menyaksikan itu, bahwa berarti kayaknya nggak perlu tawasul kalau sudah baca Al-Fatihah. Beda, konteksnya beda Pak. Beda. Saya punya berpikir itu beda. Ketika bertawasul itu kan konteksnya kita munajat. Ya, munajat itu tentunya nggak mesti selalu dengan Al-Fatihah. Sementara Yeah. Al-Fatihah ini kan ayat, surat. Iya, surat. Dan kenapa Al-Fatihah ini dipakai di dalam sholat? Saya pikir karena nggak ada tawasul di dalamnya. Ya, gitu. Bisa jadi. Seperti itu. Jadi hanya ayat ini hanya ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita memiliki hubungan yang dekat. Itu makanya ada keutamaan Al-Fatihah gitu ya. Hah? Ada keutamaan. Iya, ini keutamaan kan? Keutamaan. Iya. Nah, ini kan khosois, makanya disebut tadi Salah satu keistimewaan. keutamaannya itu. Ada 4 keistimewaan di sini yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Makanya kalau lagi pusing kita baca Al-Fatihah aja ya. Nah,
Boleh. Ya itu Ya, tergantung artinya setelah kita cocok-cocok tahu ini kan, artinya setelah kita tahu ini, Betul. sebelumnya kan kita tidak paham Al-Fatihah itu menggambarkan hubungan kita langsung dengan Tuhan kan? Ya, Leo? Cocok kan Pak kalau lagi pusing. ya tapi ada Kalau- ini. Gini loh, maksudnya ketika antum lagi pusing, ingat loh, Ya, ada Tuhan. ada Tuhan Iya. yang maha segalanya. Jangan pernah mengatakan kepada apa, jangan pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, Anda punya masalah besar gitu. Tapi katakan kepada masalah itu Anda punya Tuhan yang besar gitu. Baca Al-Fatihah. Jadi tenang aja gitu loh. Susah tapi itu. Sebesar apapun masalah antum gitu, Allah maha besar. Allah pasti anggap itu semua. Makanya tadi ada pengakuan dosa-dosa kita dulu kan ya. Itu cara berdoa, itu cara seni merayu Tuhan itu gimana? Masya Allah. Kadang nodong kita minta doa, ya Allah langsung gitu, atau bahasanya doa sprint gitu, ya Allah kau tahu yang ku mau, amin kan gitu, selesai. Kalau ini boleh tak sambil diskusi gitu? Iya, memang diskusi kan gitu. Kalau munajat Pak, saya sedikit tahu tentang bagaimana tata cara kita bermunajat. Beberapa maksumin bilang kita malah nggak mesti sholawat dulu. Sholawat itu tahapan ketika kita mau minta. Jadi sebelum sholawat bener kata Ustadz, muji Tuhan, ngakuin dosa segala macam. Sholawat baru minta. Iya. Gitu. Panjang. Makanya doa kita kadang nggak dikabulin gara-gara itu juga. Kita nggak lakuin yang sebelumnya. Kan itu kan makanya kalau kita mau berdoa, pertama baca istighfar dulu segala banyak. Ah, iya. Baru baca sholawat. Oke. Setelah sholawat baru kita memohon. Nah, sebelum sholawat adalah Allah, adalah ilahan. Antum langsung sholawat tanpa muji Tuhan. Nah, itu Pujian lah. Allah tuh senang dipuji. Intinya tuh itu sebetulnya gitu loh. kayak perempuan, Pak. Kayak perempuan, wah. Bahaya, itu bahaya juga bahasa kayak. Perempuan itu keluar Dulu kan saya heran kan di tawasul Ahlul Bait mah Fatihah dulu. Ada buku yang kecil tuh, gudang harta dan senjata bumi. Itu tawasul khusus untuk membuat kayak apa namanya wirid gitu. Wafat itu harus Buat iris. buat iris. Itu kan sholat sunat dulu, kemudian baca tawasul. Tawasul kan awalnya Al-Fatihah kan kalau di saya dulu gitu kan, Yeah. kita hadiah baru Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kalau ini mah Al-Fatihah duluan. Ini ilmu baru. Ya kan, Yang kita nah, mana itu kan- tahu. Iya. Makanya ini bukan Ilmu lama, iya mah. Ilmu Iya, lama. baru tahunya sekarang kan. Ya, antum Tahun 1404, beberapa tahun yang lalu itu. 40 tahun yang lalu. Tahu 14 kosong. kan baru tahu di sini mereka. Informasinya baru sekarang. Ya kenapa itu dipakai sholat? Saya pikir Iya. karena Sholat itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Mi'raj, maka disebut kalau Imam Mu'min itu mengatakan sholat itu mi'rajul mu'min kan. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj ya terbang tuh. Kalau antum masih membumi ketika sholat, ya berarti belum sholat itu mah gitu. Mi'raj Al-Fatihah aja sudah baca gitu kan. TH mah TH. Susah. Tapi beda loh. Ya, Kalau antum baca saat memahami ayat itu, antum akan merasakan kenikmatan bacanya baik. Paling tidak minimal makan gitu terjemah nah gitu loh. harus tahu makna Kan kan. terjemahnya gitu, belum tahu maknanya. Tapi jangan terlalu terlalu berlebihan juga sampai ada yang kasus di Malang gitu. Pakai bahasa Indonesia sholatnya kan. Alasannya apa? Supaya lebih khusyuk, supaya bisa memahami, supaya lebih menghadirkan hati ya itu. Oke, itu mengharus syariat. Di Turki dulu, Hah? kayak di Turki dulu. Azan. Wa minal ajibi ayyahtal hadal irtibatal mustaqim bainal khaliq wal makhluk makana sadara fi kitabillahil aziz.
Dan yang uniknya waminal ajib ya, yang ajib itu apa? Ya unik ya. Yang uniknya adalah bahwa hubungan yang mustaqim ini, maksudnya hubungan kita dengan Tuhan tanpa adanya perantara ini, itu antara Tuhan dengan makhluk ini, itu menempati tempat yang paling terdepan dalam kitab Allah ini. Maksudnya di surat yang pertama loh gitu loh. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa gini, perlu dipahami juga bahwa peletakan surat itu bersifat tauqifi. Surat yang pertama diturunkan kan surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai ayat kelima. Kenapa di dalam surat di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq itu nggak ditaruh di depan? Siapa yang meletakkan surat Al-Fatihah di awal, surat Al-Baqarah kedua, surat Al-Imran ketiga, itu sahak meletakkan itu. Apakah sahabat, sunnah khalifah yang ketiga? Kan yang katanya mengumpulkan Al-Quran kan gitu. Dikatakan ya tidak, ini adalah Allah langsung yang memerintahkan melalui Rasulullah. Jadi Rasulullah yang meletakkan surat Al-Fatihah itu di awal melalui atas perintah Tuhan. Sehingga yang meletakkan Al-Fatihah di awal itu adalah Allah kan. Bisa jadi. Makanya menyaksikan juga ini. Terus ada mungkin, makanya nanti kan ini masih Al-Fatihah, mungkin ada lagi dalil yang lain tentang tawasul kan gitu. Ini baru bukannya, maksudnya baru tadi hanya ingin menjelaskan itu, hanya ingin masalah ada hubungan yang dekat dengan istimewaan. Bukan berarti menafikan atau melarang atau mengharamkan tawasul, tidak. Di sini tidak ada menunjukkan pelarangan di sini. Nggak ada hubungannya, tidak menunjukkan pelarangan. Oh berarti ini, nggak berarti kayak gitu. Bedanya Terlalu cepat menyimpulkan atau ya. Pas di surat Al-Mustaqim itu kan tunjukkan yang lurus itu bukan mas tawasul ya kan. Walaupun pas surat Al-Mustaqim itu yang saya pernah dapat infonya ya kan itu jalan yang ditempuh Rasulullah dan alur baiknya gitu. Nah, iya, kita minta ditunjukkan itu minta ditunjukkan ke siapa? Kau, ya berarti kan tidak tawasul. Kan tawasul lagi ya Rasulullah, saya bertawasul kepadamu, tolong sampaikan kepada Allah supaya Allah menunjukkan jalan yang lurus kan gitu. Itu berarti ana berdoa kepada Allah melalui Rasul. Ini bukan enggak, langsung kita ihdinas siratal, tunjukkanlah. Sahabat diajak ngomong teh Allah. kalau itu nanti ada lanjutannya siapa sih? Jalannya alih ke orang yang lebih nikmat. Yang kayak sama karena yang penting gitu. jauh Pak. Oke, ini keistimewaan yang pertama. Ada lagi yang didiskusikan, sok mangga. Ramenya.